dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam dan selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran kita semua, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah-rumah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyian umat Gita Bakti 1, baitnya yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Gita Bakti 41 baitnya yang pertama, maukah dosamu dihapus bersih. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam Markus 11 ayat 25 yang menyatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, 35, dan 36. Firman Tuhan menyatakan, "Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.' Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita.
di dunia. Jemaat, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya,
ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin di antara kita ada yang bertanya, siapakah penulis Kisah Para Rasul yang kita baca tulisannya saat ini? Para teolog sepakat bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, seorang dokter yang juga telah menghasilkan tulisan yaitu Injil Lukas. Rupanya Dr. Lukas telah mengenal secara baik keadaan sosial politik Kekaisaran Romawi, serta mengetahui banyak hal sehubungan dengan sejarah gereja purba. Bila kita membaca kisah kitab ini, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengira bahwa maksud utama penulisan kitab ini mengenai sejarah purba. Bukan itu. Dinamika iman Kristen dari Yerusalem sampai ke ujung bumi itulah yang menjadi perhatian Lukas, tapi juga Paulus. Dalam pengalaman iman gereja purba, ada dua tokoh utama pekabar Injil, yaitu Petrus juga Paulus. Mereka berperanan penting dalam kehadiran Injil dan realitas baru, yaitu gereja, yang tidak dapat ditolak oleh Kekaisaran Romawi. Mengapa? Karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang telah melakukan dan mengendalikan sejarah gerejanya. Dari beberapa isu teologis ini, kita dapat memahami pemikiran dan pengajaran Rasul Paulus, di mana nampak begitu jelas ada beberapa isu teologis dalam kitab Kisah Para Rasul. Misalnya, Allah yang menyatakan diri dalam Kristus adalah Allah bagi semua bangsa, bagi semua orang. Dia adalah Allah yang universal. Kita bisa lihat itu di dalam Injil atau Kisah Para Rasul ini dalam pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Setiap orang berdasarkan Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36 ini, dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah tidak membeda-bedakan orang. Dan itulah firman yang Ia sudah sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua dinyatakan dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa gereja tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi Injil ini harus dihidupi oleh gereja untuk sampai ke seluruh dunia ini, sampai ke ujung bumi. Hal yang ketiga, setiap orang yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran itu berkenan kepadanya. Dan setiap orang dari bangsa manapun, tidak hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, hal ini yang kemudian dibahas secara panjang oleh Paulus, oleh Petrus di dalam kebersamaan mereka. Dan pada hari ini Paulus melalui pasalnya yang ke-28 Kisah Para Rasul ini, ayat 17 sampai dengan 29, dia mengundang orang-orang terkemuka dari orang-orang bangsa Yahudi yang ada di Roma. Jadi orang-orang terkemuka berbangsa Yahudi yang ada di Roma diundang oleh Paulus. Lalu kita melihat di dalam pasal 28 ini ayatnya yang ke-17 dan ke-20. Dalam ayat 17 sampai dengan ayat 20 dikatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Dalam ayat 17 sampai dengan ayat 20 ini, Paulus ingin menyatakan bahwa dia tidak bersalah ketika dia kemudian ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Dia menganggap dirinya tidak bersalah. Dan setelah diperiksa, orang Roma malah hendak melepaskan dia. Tapi orang-orang Yahudi menentangnya. Karena itu Paulus ingin melihat umat dan berbicara dengan mereka. Lalu kalau kita lihat ayat 23, mereka mendatangi rumah tumpangan Paulus
dan Paulus menerangkan tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan para nabi. Dia juga memperkenalkan Yesus. Saudara-saudaraku, dari percakapan yang dilakukan dari pagi sampai sore itu, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, namun ada juga orang-orang yang tetap tidak percaya apa yang disampaikan oleh Paulus. Di akhir percakapannya, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, namun ada yang tetap tidak percaya. Maka dikatakan bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Dan sebelum bubar, Paulus menyampaikan, bisa kita lihat, kita baca ayat 25b sampai ayat yang ke-27. Paulus bilang begini, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Dari nubuatan itu disampaikan dalam ayat 25, sebab itu kamu, 28 maksud saya, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Di satu sisi, orang Israel mendengar dan mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Tetapi kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, justru mereka nantinya yang akan mendengar, lalu dengar-dengaran. Lalu mereka semua bubar tanpa kesatuan pikir. Terdapat banyak perbedaan paham antara mereka. Itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul, bacaan kita pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin sekali ke Roma, dan dari bacaan kita terbuktikan bahwa kerinduannya itu lalu menjadi kenyataan. Paulus ada di Roma. Bacaan kita saat ini mengungkapkan kehadiran dan pewartaan Paulus di Roma. Walaupun untuk itu kita dapat membaca bagaimana dia tiba di Roma dengan terbelenggu, mengalami badai, mengalami banyak cobaan, jalannya tidak mudah, namun Allah sampaikan niatnya untuk dia sampai ke Roma demi pekabaran Injil. Kalau itu Paulus, kita pun acap kali mengalaminya. Dalam kesediaan kita untuk selalu setia padanya, namun ada kalanya kita diizinkan untuk mengalami jalan yang rasanya mungkin kurang menyenangkan bagi kita. Terimalah dengan sukacita. Tetap kabarkanlah Injil Tuhan. Tetap sebarkan berita kasih Tuhan. Saksikan pengalaman yang sudah kita dapatkan dalam perjalanan kita dengan Tuhan kepada banyak orang lainnya. Syukuri senantiasa kebaikan Tuhan. Sama seperti Paulus, hari ini kita mendapatkan hal yang patut untuk kita jadikan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Beritakan
siapa itu Yesus. Syukuri cara-cara Tuhan untuk membuat niatan kita berhasil saat kita merindukan apa saja. Di dalam kerinduan itu, lalu kita berjumpa dengan sesama, bagikan segala yang engkau dapatkan seperti Paulus dapatkan dari Tuhan. Biar itu menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu ada, Dia hidup, dan Dia ingin kita membagikan kepada banyak orang lain di sekitar kita tentang siapa Dia. Hal yang kedua, sudah saatnya kita mencabut topeng identitas yang selalu kita jaga erat-erat sebagai yang merasa pemilik kebenaran tunggal. Kita diajar hari ini untuk dapat memperlihatkan diri kita apa adanya sebagai pengikut Yesus yang dengan bangga memiliki Yesus, tetapi juga mau berbagi kepada sesama kita sehubungan dengan keselamatan kita, sehubungan dengan kesaksian tentang Yesus itu, sehubungan dengan Injil itu. Saudara dan saya, mari kita bagikan berita Injil itu kepada sesama. Jangan kita berdiam diri. Jangan kita takut dengan segala konsekuensi yang kita anggap buruk. Melihat antipati dari banyak orang yang ada di sekitar kita sehubungan dengan kekristenan. Jangan. Sama seperti Rasul Paulus, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang ingin berbagi tentang Yesus, yang kiranya Tuhan izinkan kita bisa melihat ada banyak orang yang mendengar lalu mengerti, banyak orang yang melihat lalu menanggap apa yang kita sampaikan sehubungan dengan percayanya kita terhadap Tuhan Yesus. Itu yang kita ingin pelajari. Dua hal itu sehubungan dengan pekabaran Injil, seperti Rasul Paulus yang ingin sekali pergi ke Roma, dan ternyata Tuhan izinkan dia sampai di Roma dan dia catatkan apa yang menjadi bacaan kita di hari ini. Catatan kita yang ketiga dan terakhir, dalam kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, esok hari Senin 17 Agustus, mari kita merenungkan sejenak. Benarkah bahwa jemaat-jemaat GPIB kita yang ada di dalamnya telah hidup merdeka dalam arti yang sebenarnya dan telah memposisikan diri selaku kebenaran sebagai pelaku kebenaran di Republik negeri tercinta Indonesia ini? Betulkah kita selaku warga GPIB telah menjadi pejuang kebenaran sebagaimana gereja mula-mula zaman Paulus? Semua ini bukan tanpa resiko. Namun demikian, satu hal yang menjadi kekuatan adalah kita hidup di dalam kasih Tuhan, dan Tuhan tempatkan kita dalam sebuah negara Indonesia yang demokratis. Saudara, gereja mula-mula berbeda kondisi sosial politiknya. Gereja mula-mula berbeda kondisi sosial politik. Selain tidak diakui keberadaannya, gereja pada waktu itu menjadi komunitas yang dimusuhi negara. Mereka seperti wabah yang mengotori masyarakat. Walaupun demikian, gereja terus berjuang keras melakukan kebenaran. Dan pada ujung perjuangannya, hal itu menjadikan gereja sebagai patokan nilai kebenaran di seluruh kekaisaran Romawi.
Dan mestinya gereja-gereja di Indonesia sekarang lebih antusias dan bersemangat lagi mengajarkan kebenaran yang universal. Apakah itu sosial politik, apakah itu soal kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan atau kebenaran kepada bangsa ini. Kita harusnya hidup sebagai bangsa yang merdeka, tapi juga bebas menyatakan pendapat, juga bebas untuk menyatakan dan menghadirkan apa yang menjadi pemikiran kita. Selain itu, perlu untuk kita pikirkan bahwa relatif kita tidak mengalami bencana yang mengakibatkan penderitaan luar biasa seperti zaman gereja purba. Hanya dibutuhkan sedikit keterbukaan untuk kita memandang realitas keberadaan kita yang saat ini sedang kita hadapi selaku gereja Tuhan, supaya doktrin gerejawi kita dapat berbicara pada konteksnya. Tentu kita ingin doktrin gereja kita menjadi sesuatu yang dapat kita sampaikan dalam kebersamaan kita. Oleh sebab itu, patut kita kembali bertanya, apakah GPIB sudah memposisikan diri sebagai pejuang kebenaran di Indonesia ini, yang besok hari kemerdekaan yang ke-75 akan kita rayakan? Biarlah sebagai pejuang kebenaran yang menginginkan agar kebenaran yang sifatnya, yang datangnya hanya daripada Tuhan, yang harusnya kita sampaikan kepada sesama, itu dapat menjadi hal yang tetap akan kita lakukan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kita tetap melakukannya, kita tetap menggumuli, sehingga Allah di dalam Yesus yang menjadi pembenar, yang menjadi pemerdeka untuk kehidupan kita, dapat kita sampaikan ungkapan syukur kita kepadanya, karena Dia yang sudah memerdekakan kita, dan Dia merdekakan Indonesia untuk kita tempati dalam ulang tahunnya yang ke-75. Biarlah pergumulan kita menjadi hal yang terus kita gumuli dan kita terus bagikan tentang siapa yang jadi pemerdeka kita, yaitu Yesus, baik di dunia ini, di Indonesia ini, juga di sorga nanti. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Merdeka! Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai pelaku persembahan, kita akan mengangkat pujian dari kitab Bakti 86 bait 1 dan 2. Aku bersyukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Presbiter yang bertugas dan umat yang hadir di dalam ibadah ini di rumah masing-masing mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Pascaina Ester Suripati, Kantoria, organis, teknisi, dan tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan dan terimalah berkat daripadanya.
karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku.